Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari mamalia. Dapat kita lihat, bagian ini terbagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas tubuh terdapat telinga, mata, hidung, ekor, serta tubuh yang besar dan gemuk. Sedangkan bagian bawah dapat kita lihat yaitu alat reproduksi dari mamalia ini. Alat reproduksi jantan dapat kita lihat yaitu alat kelamin jantan, anus, dan testis. Sedangkan alat kelamin betina dapat kita lihat yaitu kelenjar susu, klitoris, lubang vagina, dan anus. Baik, di sini saya akan membahas mengenai anatomi dari mamalia. Dapat kita lihat, terdapat bagian-bagian yang ada dalam tubuh mamalia yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, bagian-bagian tersebut yaitu kelenjar saliva sumaxillari, laring, kelenjar tiroid, esofagus, trakea, kelenjar timus, atrium kiri, atrium kanan, ventrikel, paru-paru kanan, paru-paru kiri, diafragma, hati, lambung, limpa, usus besar, usus halus, dan sekum. Nah, ini adalah bagian-bagian anatomi pada mamalia. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada mencit, yaitu ada hati. Hati mencit berfungsi sebagai homeostatis yang berperan dalam proses metabolisme. Fungsi hati mencit yakni mengubah zat makanan yang diserap usus dan kemudian disimpan di organ tubuh lain, mengubah hasil metabolisme untuk diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Lalu ada kantong empedu. Kantong empedu pada mencit memiliki bentuk seperti buah pir, yang mana organ tersebut penghubung antara hati dengan usus 12 jari. Kandungan empedu berfungsi untuk menghasilkan getah empedu sehingga membuat getah empedu menjadi kental. Lalu ada lambung mencit. Lambung mencit adalah organ yang berbentuk seperti kacang keledai. Lambung tersusun atas 3 bagian, yakni ada kardia, fundus, dan antrum. Makanan yang masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan serta melewati sphincter. Lalu ada usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari pada mencit adalah bagian pertama dari usus halus. Makanan yang masuk ke dalam duodenum ini bisa dicerna oleh usus halus. Jika duodenum sudah penuh, maka duodenum akan memberikan sinyal kepada lambung untuk berhenti menyuplai sari makanan. Lalu ada usus besar pada mencit, yaitu terdiri dari kolon ascendis yaitu naik, kolon transferum yaitu mendatar, kolon descendens yaitu menurun, dan kolon sigmoid yaitu berhubungan dengan rektum. Usus besar menghasilkan sekret yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Pada saat mencapai usus besar, isi usus berbentuk cairan, namun pada saat mencapai rektum bentuknya menjadi padat. Lalu ada sistem pernafasan pada mencit, yaitu ada mulut. Mulut mencit terdiri atas 2 bagian, yakni ada bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal itu atau luar itu berupa vestibula yang terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalamnya atau internal itu adalah rongga mulut yang dibatasi dengan tulang maxillaris, palatum, serta mandibularis di bagian belakang bersambung dengan faring. Lalu ada faring. Faring mencit di bagian dalamnya terdapat lengkungan faring yang terdapat tonsil atau bisa disebut dengan amandel yang tersusun atas kumpulan kelenjar limfe. Kelenjar tersebut banyak mengandung limfosit yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap infeksi. Letak faring bersimpangan antara saluran respirasi dengan saluran makanan. Lalu ada laring. Laring mencit secara fisiologi adalah saluran udara yang berfungsi sebagai pembentukan suara yang lokasinya berada di depan bagian faring sampai di ketinggian vertebra cervicalis serta masuk ke dalam trakea.
Pangkal trakea tersebut ditutup dengan epiglotis yang tersusun atas tulang-tulang rawan. Lalu ada jantung. Jantung mencit berada di atas rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Jantung terdiri dari 4 ruang dan terbungkus oleh selaput perikardia. Perikardia tersusun atas 2 lapisan, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Jantung mencit tersusun atas 4 ruang, yakni 2 antrium atau bisa disebut dengan sendi dan 2 ventrikal atau bisa disebut dengan bilik. Lalu ada paru-paru. Paru-paru mencit lokasinya di dalam rongga dada di sebelah kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus yang merupakan 2 lobus paru-paru. Di bagian dalam paru-paru bronkus, bagian kanan memiliki 3 cabang, sementara bronkus bagian kiri memiliki 2 cabang. Cabang dari bronkus itu dinamakan sebagai bronchiolus. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi pada mamalia. Pada mamalia memiliki ruangan jantung yang terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh kutub tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dihubungkan oleh kutub mitral atau bicuspidalis. Adapun proses sirkulasi pada mamalia, di mana dimulai dari ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler paru-paru kanan dan kiri, darah mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen akan kembali dari paru-paru melalui vena pulmoner ke atrium kiri jantung. Kemudian darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam ventrikel kiri ketika ventrikel tersebut membuka dan atrium berkontraksi. Selanjutnya, ventrikel kiri akan memompa darah yang kaya oksigen keluar ke jaringan tubuh melalui sirkuit sistemik, dan darah meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta yang mengirimkan darah ke arteri yang menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kapiler akan menyatu kembali membentuk pemula yang akan mengirimkan darah ke vena. Darah yang miskin oksigen dari kepala, leher, tungkai depan disalurkan ke dalam suatu vena besar yang disebut vena cava anterior atau superior. Vena besar lainnya yang disebut vena cava posterior atau inferior mengalirkan darah dari bagian tubuh utama dan tungkai belakang. Kedua cava itu mengosongkan darahnya ke dalam atrium kanan sebelum kemudian darah yang miskin oksigen itu mengalir ke dalam ventrikel kanan. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada mamalia. Secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah, lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Berikut ada setiap neuron tersusun atas beberapa bagian, seperti berikut. Yang pertama, badan sel mengandung nukleus. Yang kedua, dendrit berfungsi meneruskan impuls saraf ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lain. Yang keempat, sel neuron mempunyai selubung myelin sebagai pelindung atau isolator bagian yang tidak terselubung. Sel saraf dibedakan atas 3 macam berdasarkan fungsinya, yaitu sel saraf sensorik atau aferen berfungsi sebagai pengantar rangsang dari reseptor menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik berfungsi sebagai pengantar rangsang dari otak sumsum tulang belakang menuju vektor atau otot. Yang terakhir, sel saraf konektor berfungsi untuk meneruskan rangsang dari saraf sensorik ke saraf motorik.
Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada mencit. Sistem reproduksi mencit terdiri dari organ reproduksi mencit jantan dan organ reproduksi mencit betina. Organ reproduksi mencit jantan berfungsi menghasilkan gamet jantan. Alat kelaminnya tersusun atas kelamin dalam dan luar. Alat kelamin luar berupa penis dan skrotum. Sementara alat kelamin dalam berupa testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Baiklah, selanjutnya ada organ reproduksi mencit betina yang terdiri atas beberapa organ. Yang pertama ada ovarium, kedua saluran telur, ketiga uterus, keempat vagina, dan kelima klitoris. Ovarium berbentuk bulat, kecil, melekat pada dinding rongga tubuh alias selaput mesovarium. Ovarium sendiri terdapat sepasang dengan bakal sel telur atau oogonemia. Ovarium tersebut akan selalu mematangkan oogonemia menjadi telur atau ovum secara bergantian antara ovarium kanan dan kiri dengan cara ovulasi yang selanjutnya akan masuk ke dalam saluran telur atau oviduk. Saluran telur sendiri merupakan saluran kecil yang berliku-liku. Ujung anteriornya terdapat tuberkulovi yang merupakan tempat masuknya telur yang telah matang dari ovarium. Uterus berdinding tebal tersusun dari oviduk yang melebar pada bagian posterior dan mempunyai tipe bicurnus atau tanduk. Jika uterus tampak menonjol, maka mencit dalam keadaan bunting atau hamil. Vagina merupakan persatuan dari kedua uterus yang lubang keluarnya disebut vulva. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan penonjolan kecil anterior dari vulva dan tempat bermuaranya uretra. Klitoris merupakan organ yang ekuivalen dengan penis pada jantan. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'd be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. This cannot wait. I'm yours. You know that I'll never doubt you, and you know that I think about you, and you know I can't live without you. I love the way that you smile, and
never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my